Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya ya pada mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi untuk bagian praktek. Oke. Kemarin ya belum sempat saya bahas tentang tata cara untuk perkuliahan saya ya. Silabusnya sudah kalian download di blog saya belum ya, atau sudah dilihat seperti itu? Jadi seperti ini ya, saya ingin di perkuliahan kita nanti ada suatu yang namanya kontrak ya, jadi kesepakatan antara saya dan kalian ya mengenai apa-apa yang akan kita pelajari dari awal sampai akhir ya. Yang pertama, saya sudah menunjuk komting ya, penanggung jawab mata kuliah saya sudah saya tunjuk ya. Jadi mohon segala sesuatu yang berkaitan atau pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas kaitannya dengan pembelajaran saya, silahkan disampaikan ke komting. Jadi komting itu tugasnya adalah menampung segala macam pertanyaan dari kalian yang belum jelas. Nah, komting lah yang menghubungi saya. Jadi mohon maaf, saya tidak memperkenankan untuk masing-masing mahasiswa wapri saya ya nanti HP-nya penuh ya. Bukan itu saja, tapi ini menyangkut juga dengan adab ya. Kenapa penting? Adab itu penting sekali ya. Cuma orang yang berilmu tapi tidak beradab ya. Kalau berilmu sudah banyak ya orang pintar ya. Kalau orang pintar nggak beradab bagaimana? Akan terjadi korupsi, curang, nggak jujur ya. Saya tidak ingin pembelajaran di mata kuliah saya kalian hanya belajar tentang ilmu, tapi kalian juga belajar tentang adab, karena nanti penilaian mata kuliah saya ada 15% penilaian tentang adab. Adab itu apa? Di sini tuh saya lebih menekankan ke yang pertama adalah tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa terkait dengan tugas pembelajaran dan yang lainnya. Kemudian kedisiplinan dan kejujuran. Nah, kejujuran di sini berarti kalian tidak diperkenankan untuk mencontek atau melihat pekerjaan temannya, termasuk ketika membuat laporan ya. Jadi buatlah laporan individu, percaya diri, yakinlah bahwa yang kamu kerjakan itu adalah baik dan benar, seperti itu ya. Silabus bisa kalian download di blog saya ya. Nah, kenapa saya mengedepankan adab ya dalam penilaian, dan penilaiannya itu bukan penilaian mutlak di akhir ya, di UAS atau UTS bukan, tapi penilaiannya nanti akan ada nilai keaktifan, kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan juga nilai adab. Jadi percuma kalian nanti nilainya 100 tapi dari hasil mencontek ya, saya akan langsung berikan nilai D ya. Jadi kalau tidak ingin mendapatkan nilai D pada mata kuliah saya, berlakulah yang jujur. Saya lebih menghargai orang yang mendapatkan nilai 0 tapi dari hasil kerja keras kalian ya. Jadi tidak mencontek, berusaha menjawab sendiri ya. Jadi percayalah pada diri kalian sendiri, akan kemampuan kalian sendiri. Kalau mencontek itu kan namanya nggak jujur ya, membohongi diri kalian sendiri, sebenarnya nggak bisa, pengen dianggap bisa, itu kan berarti tidak jujur ya. Oke, sebelum masuk ke materi praktikum mekanisme seperti apa, saya ingin bertanya dulu ya. Silahkan ditulis di kolom komentar definisi dari belajar itu apa sih, yang kalian dapatkan dari belajar itu apa, yang kalian dapatkan dari belajar itu apa. Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Saya beri waktu 2 menit. Kira-kira definisi apa yang
mendapatkan dari belajar seperti itu. Setelah belajar apa sih yang saya dapatkan ya? Oke, silahkan ditulis ya. Oke, nah rata-rata belajar itu kebanyakan orang menganggap bahwa belajar itu, hasil dari belajar itu mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan ya, rata-rata seperti itu ya. Dan banyak sekali orang yang tidak cuma satu tapi banyak bahwa belajar itu hasilnya akan mendapatkan ilmu. Pertanyaan selanjutnya, bedanya orang yang tidak sekolah dengan yang sekolah apa? Selain dari pengetahuan, ya pengetahuannya luas Bu, belum tentu orang yang tidak sekolah tapi baca buku banyak, pengetahuannya luas, wawasannya luas ya. Orang yang sekolah tapi cuma sekolah-sekolahan aja, nggak baca buku sendiri, nggak pengen mencari tahu sendiri tentang materi itu ya, malah lebih luas orang yang nggak sekolah tapi rajin baca buku ya. Yang menonjol itu apa? Bedanya orang yang sekolah dengan yang tidak sekolah itu terletak pada budi pekerti atau adabnya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena hakikat hasil belajar yang sesungguhnya bukan lagi terkait dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh, tapi hasil belajar yang sesungguhnya adalah perubahan tingkah laku dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, seperti itu. Jadi ilmu yang diperoleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi manusia yang lebih baik. Nah, seperti itulah di mata kuliah saya. Jadi selalu saya kembali-kembalikan ketika saya mengajar, karena mengajar itu tidak cuma menyampaikan ilmu tapi juga mendidik agar kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi mata kuliah saya mohon sama-sama belajar, saya juga masih banyak kekurangannya, sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sepakat ya dengan kesepakatan ini. Yang pertama adalah tentang tata tertib ketika ingin bertanya terkait dengan mata kuliah saya, yaitu menyampaikannya ke komting, kemudian komtingnya meneruskan ke saya. Kemudian untuk tugas wajib tepat waktu. Untuk kuliah juga wajib tepat waktu terkait dengan kedisiplinan. Kemudian tidak ada yang mencontek atau meniru pekerjaan dari temannya. Oke, kita sepakati bersama ya tentang tata tertib ini. Saya harapkan tidak akan ada komplainan nanti di kemudian hari, kenapa kok saya mendapatkan nilai seperti ini ya. Karena penilaian saya itu didasarkan dari penilaian proses. Jadi Allah pun menilai prosesnya, bukan hasilnya ya, seperti itu. Jadi prosesnya ketika kamu belajar seperti apa, apakah kamu aktif apa tidak, bagaimana kamu tanggung jawab terhadap tugas dan yang lainnya. Jadi tidak semata-mata hanya orang yang pintar saja akademisnya yang kemudian akan dapatkan nilai A di mata kuliah saya, tidak. Tapi juga saya lihat dari segi adabnya, seperti itu ya. Paham ya? Karena kemarin saya belum menjelaskan detail di kelas ini tentang apa aja kesepakatan tentang mata kuliah saya khususnya ya. Untuk yang teori kita akan masuk satu kali dalam satu minggu itu 50 menit. Tapi untuk kali ini, untuk praktek itu 2 kali 50 menit. Karena masa pandemi jadi semua serba online, nanti model pembelajaran ketika praktek sebelum pembelajaran dimulai ya, nanti akan saya upload video di channel YouTube saya. Makanya tugas pertama yang wajib kamu kerjakan adalah membuat akun Gmail, selanjutnya subscribe channel YouTube ini ya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita lakukan sekarang sampai 4 bulan ke depan ya. Jadi nanti untuk yang praktek minggu ini
blog saya tiffany_inur.blogspot.com. Nanti akan saya tuliskan lewat komting kalian, nanti komting yang mau share ke kalian ya. Jadi di situ ada petunjuk praktikum pertama, judulnya pengenalan alat laboratorium. Tugas kalian di rumah adalah membuat laporan praktikum pertama. Jadi nanti ketika minggu depan, yaitu praktikum kedua, kalian sudah mengumpulkan laporan praktikumnya seperti itu. Pakainya apa Bu? Pakainya tulisan tangan. Kemudian kelompok apa individu Bu? Mahasiswa berarti individu ya. Tugas semuanya individu ditulis tangan. Sistematikanya seperti apa? Sistematikanya bisa dilihat sebagai berikut. Oke, setelah kalian lihat tadi sistematika dari laporannya, ada yang perlu ditanyakan. Jadi untuk cover depan silahkan boleh kalian tulis atau ketik ya, diketik pakai komputer boleh dengan sistematika sebagai berikut. Contoh dari cover akan kalian lihat seperti ini. Oke, saya bahas dulu dari yang awal. Jadi nanti laporannya yang pertama kalian tulis adalah praktikum berapa, kemudian judulnya, kemudian poin pertama adalah tujuan. Kalian tinggal menulis ulang yang ada di buku petunjuk praktikum, tujuannya apa. Kemudian untuk dasar teori, silahkan cari literatur yang berkaitan dengan materi yang akan kalian praktikumkan. Misalkan tentang pengenalan alat lab, ya berarti dasar teorinya tentang alat-alat laboratorium yang kaitannya dengan mikrobiologi. Nah, yang poin C adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum juga sudah ada di petunjuk praktikum, tinggal kalian tulis. Nah, cara kerja juga sudah ada. Nah, untuk hasil silahkan kalian gambar alat-alat berikut ini. Nah, alat-alat tadi kalian gambar, kemudian kalian beri nama alatnya, namanya apa ya. Itu di poin E, poin hasil. Kemudian di poin F itu pembahasan, kalian bahas fungsi detail dari masing-masing alat tersebut. Fungsi detail dari masing-masing alat tersebut. Kemudian poin G ada diskusi ya. Di buku petunjuk ada diskusi, silahkan dijawab pertanyaan diskusi tersebut.
Kemudian yang poin berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan itu yaitu menjawab dari tujuan. Tujuannya dijawab. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Pustaka yang kamu pakai untuk mencari dasar teori. Seperti itu. Jadi tugas untuk mata kuliah saya yang praktek adalah membuat laporan praktikum pertama dengan sistematika yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya untuk kalian praktek hari Selasa, berarti dikumpulkannya juga hari Selasa ya. Kalau misal hari Selasa padat, jam teorinya padat, ya berarti silahkan hari Senin atau hari Rabu dikumpulkan di salah satu mahasiswa. Nanti yang menyerahkan ke saya satu orang saja, jadi yang ke kampus satu orang saja ya. Paham di sini ya? Oke. Ada pertanyaan mungkin kaitannya dengan praktikum yang pertama? Kenapa kemarin saya meminta untuk membentuk kelompok? Nah, saya akan menjelaskan tata tertib melakukan praktek di laboratorium D3 Farmasi. Jadi nanti akan ada praktek secara langsung ya, mungkin 1 atau 2 kali dalam 1 semester. Nah, tata caranya seperti apa? Kenapa dibentuk kelompok? Dibentuk kelompok untuk melakukan peminjaman. Jadi alat-alat yang akan dipakai untuk praktikum, nanti kalian lihat alat-alat dan bahannya apa saja ada di buku petunjuk praktikum yang ada di blog saya. Itu sudah lengkap praktikum 1 sampai 14. Silahkan kalian lihat di blog saya. Misalkan nanti offline-nya ternyata di praktikum kelima, berarti nanti pinjem alat dan bahan praktikum yang kelima. Tugasnya siapa? Tugasnya kelompok pertama. Jadi kelompok pertama tugasnya 1 hari sebelum praktikum meminjam alat dan bahan di laboratorium mikrobiologi D3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama, yaitu di lab 3 ketemu dengan Mbak Putri ya. Alatnya berapa? Nanti semuanya dalam bentuk 8, karena kalian ada 8 kelompok. Jadi nanti untuk praktikum akan kita bentuk kelompok, jadi kerjanya secara berkelompok, tapi laporan praktikumnya individu. Jadi yang kelompok hanyalah ketika melakukan praktek langsung di sana ya. Nah, kalau selama pandemi gimana Bu? Misalkan secara offline nanti akan ada simulasi praktek dari saya yang akan saya share di channel YouTube ini. Jadi nanti apa-apa yang akan saya share di YouTube silahkan tanpa harus saya komandoin, silahkan ditonton ya, silahkan dilihat karena itu menyangkut pembelajaran kalian seperti itu ya. Nah, nanti ketika praktikum berlangsung, yang membagikan alat, yang bertanggung jawab terhadap alat tersebut, yang mengembalikan, yang membersihkan lab adalah tugas dari kelompok 1. Nanti untuk pertemuan yang berikutnya kalau offline lagi nanti kelompok 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi kelompok dipakai untuk meminjam dan mengembalikan alat yang akan dipakai untuk praktikum seperti itu ya. Jadi untuk tugas semua individu dan ditulis tangan bukan diketik ya. Seperti itu. Jadi jelas ya untuk praktikum yang pertama apa-apa saja yang akan dilakukan dan akan dilaporkan seperti itu. Oh ya, satu lagi, kalian wajib mengenakan jas praktikum ya ketika melakukan praktek di laboratorium jika offline ya. Untuk jadwal offline-nya kapan, menunggu informasi dari bagian akademik, karena hanya akan dilakukan 1 atau 2 kali dalam 1 semester. Jadi
prakteknya akan lebih banyak ke online ya. Tapi tenang saja, meskipun online saya akan memberikan contoh real lewat video. Jadi kalian bisa melihat benar-benar cara kerja yang akan kalian lakukan seperti apa ada di video saya dan akan saya upload di channel YouTube ini. Seperti itu. Ada pertanyaan kaitannya dengan praktek ya. Pengenalan alat laboratorium, nanti akan ada yang namanya tabung reaksi, kemudian akan ada inkubator ya, akan ada autoclave dan yang lainnya. Sementara untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Insya Allah untuk besok Selasa akan ada pretest atau posttest dari saya ya. Jadi setiap kali pembelajaran baik teori ataupun praktek, saya harap kalian belajar sebelumnya di rumah. Kenapa? Karena pembelajaran saya pasti akan ada pretest atau posttestnya ya. Jadi kalau pretest berarti tentang pembelajaran yang lampau yang kemarin, kalau posttest berarti pembelajaran yang sedang saya jelaskan. Seperti itu ya. Jadi meskipun kalian sudah mengerjakan laporannya jangan lupa dibaca ya. Siapa tahu nanti ternyata tabung reaksinya keluar, fungsinya untuk apa ya? Terus apalagi jarum oso tuh yang seperti apa ya? Seperti itu ya. Gitu. Nanti untuk minggu depan adalah praktikum yang kedua, yaitu tentang sterilisasi. Nanti silahkan untuk sterilisasi juga mekanismenya sama ya untuk pembuatan laporan. Sebelum kalian membuat laporan, nanti kalian lihat di channel YouTube saya yang judulnya sterilisasi praktikum kedua. Seperti itu. Jadi silahkan lihat video, kemudian nanti mengerjakan laporannya untuk minggu depan. Untuk minggu ini kalian fokus ke praktikum pertama, yaitu pengenalan alat dan bahan yang sudah tadi saya terangkan. Alat-alatnya apa saja yang akan kalian gambar dan akan kalian beri nama dan kalian cari tahu fungsinya untuk apa. Seperti itu. Sekian dari saya untuk pembelajaran kali ini. Mohon maaf banyak salah. Sampai jumpa hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi terlebih dahulu di kolom komentar. Semangat, selamat mengerjakan.